itu alif lam mim itu dia tidak ada pengertiannya, tapi bisa dijadikan panggilan atau sebutan atau sandaran kepada Quran atau kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak ada arti. Alif apa artinya, lam apa artinya, nggak ada artinya. Kalau dalam hadis atau dalam riwayat ahli tafsir itu bisa berarti atau sandaran ya. Alif lam mim itu disandarkan kepada Nabi Muhammad atau disandarkan ke Al-Quran. Tapi kalau diartikan satu-satu huruf itu nggak ada. Cari dimanapun saya nggak temukan ya. Itu cuman dibuat-buat saja ya. Berarti Al-Quran dibuat-buat saja gitu maksudnya. Itu kesimpulan yang cacat. Kita mengatakan dalam kaidah bahasa Arab baru ada arti sautun mustamilu ala badi huruful hijaya. Ya, baru dia ada arti. Itu kan kalau misalnya satu lafaz misalnya ba, mana ada arti? Ta, mana ada arti? Ta, mana ada arti? Itu kan yang alif, mana ada Arab. Arti? Itu kan kalau kita lihat itu dibuat-buat kalau kita mau coba artikan, nggak ada kan dasarnya. Kalau dilihat pakai ilmu nahu sorof, Al-Quran itu kan ada beberapa ilmu tentunya yang bisa dilihat, bukan hanya ilmu nahu sorofnya saja. Ya, tunjukkan dasarnya dari mana. Kalau alif ada arti dari Al-Quran atau dari hadis atau dari kan perkataan ulama ahli bahasa. Diartikan lagi dari Al-Quran. Ini Kemenaklah yang orang yang ahli. Ada nggak dia mengartikan alif apa, mim apa? Ada nggak kemenak orang yang berilmu yang kita anggap berkompeten dalam menerjemahkan Al-Quran? Ada nggak diartikan alif lam mim? Iya, alif kan, apa? Itu berarti kan pikiran yang jalan. Aduh. Gimana? Oke, ada sahabat yang mau discuss. Kalau boleh sertakan argumen itu berdasarkan nakliyah atau akliyah. Kalau enggak, habis masa kita berdiskusi. Kecuali bertanya. Kalau bertanya, insya Allah terangkan. Tapi kalau mau discuss, mesti ada dasar yang dijelaskan. Nggak boleh cakap saja ya tanpa dasar. Bang Mister Rasio masih ada, Bang Master masih ada. Iya, itu tadi Pak Ustadz, itu tadi kawan kita yang saat itu kalau saya perhatikan dia, makanya saya tadi pertanyakan itu bagaimana cara bertorikoh yang benar. Mungkin ya salah satu teman itu kita itulah yang tadi itu, karena banyak saya jumpai juga orang-orang yang bertorikohnya itu yang tidak ada dasar begitu, yang kayak Ustadz tadi maksudkan, yang tidak ada data-data atau dalil atau dasarnya, cuma berdasarkan ini pikiran mereka begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak apa-apa kalau ada pendapat sendiri atau pikiran sendiri, tapi apa yang kita katakan itu, apa yang kita pikirkan itu ada dasarnya. Misalnya dalam Al-Quran atau hadis, sebutkan dulu dasarnya, baru jelaskan dengan pengertian yang kita pahami. Kita nggak melarang orang mempunyai pendapat atau mempunyai pengertian, kita bisa terima, tapi mesti tunjukkan dasar pengertian yang dia sampaikan itu dari mana. Tapi itu Pak Ustadz, kalau misalnya orang bertoriko baru syariatnya tidak berjalan ini dengan baik, bagaimana itu? Kalau kita di sini nggak ikut tarikot, kan tarikot itu bukan tasawuf. Tadi saya udah jelaskan dari sisi sejarah. Jadi kita mengikut tasawuf tapi tidak bertarikot.
kita mempelajari ma'rifatullah langsung di awal-awal, makanya dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Kalau tarikot harus zikir beribu-ribu, harus geleng-geleng kepala dulu. Kita nggak perlu gitu, kita belajar pengajian nggak begitu ya. Jadi yang mana duluan Ustadz yang kita ma'rifat atau syariat? Ma'rifatullah. Tadi dalam sejarah makanya para ulama sepakat mengatakan awaluddin ma'rifatullah, dan Rasulullah pun menasihatkan sahabatnya terutama Mu'adz bin Jabal untuk pertama-tama mengajar ma'rifatullah. Saya turun sudah Panca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya nih, boleh nggak? Iya, ini siapa? Halo? Iya. Ini kan saya pernah mendengar lah, mereka kan banyak, ataupun saya nggak tahu juga ya soal ayat, cuma kalau ayatnya bunyi dalam bahasa Qur'annya lah, bahasa Arabnya lah, atau sebutan Arabnya saya kurang paham. Nah, tidak hafal gitu dan tidak tahu lah, jujur aja Ustadz. Jadi katanya gini, Allah itu kan tidak bisa dilihat kecuali dengan mata hati. Ini sesuai nih dengan tema kita di atas nih. Itu maksudnya mata hati itu gimana gitu Ustaz? Boleh nggak kasih pencerahan sama saya gitu? Lihat mengikut 32 ayat 9 surat Sajadah. Apabila jasad ini udah dibentuk dengan sempurna jasad kita di dalam rahim ibu kita, maka Allah masukkan ruh ke dalam jasad. Lalu ruh ini dianugerahkan hati, penglihatan, pendengaran. Hati, penglihatan, pendengaran itu rangkaian yang satu. Penglihatan, pendengaran itu rangkaian hati. Nggak berpisah. Jadi hati itu punya penglihatan, punya pendengaran. Penglihatan hati kita sebut mata hati. Jadi mata hati itu dari sisi batin, penglihatan yang ada pada hati. Nah, itu kita sebut mata hati. Dan melihat kebenaran Allah tentang keberadaannya atau keesaannya atau kebesarannya itu nggak bisa dilihat secara langsung, tapi melihat dengan mata hati. Maksudnya yang kita lihat itu dengan mata hati itu kita terlihat dengan mata batin itu dia seperti sosok atau gimana tuh Ustaz? Atau memang kita seperti kita yakinkan itulah? Gimana itu? Maksud saya gini nih, kan kita nih melihat dengan mata hati itu seperti kita melihat mata yang saat ini kita lihat telanjang gitu, tapi dengan mata hati gitu terlihat gitu. Iya, seperti itu apa? Sorry ya, saya baru pindah tempat. Gimana, boleh ulang? Enggak, maksud saya gini kan, ini kan seperti saya melihat Komal nih kan, melihat Komal nama Ustadz kan, nama kawan-kawan gini kan. Jadi dengan kita terlihat dengan mata hati itu seperti itu juga. Maksudnya bukan dengan mata kasar gitu, tapi terpandangnya terlihatnya seperti itu juga gitu. Melihat nggak seolah-olah, nggak melihat secara langsung, seperti Bang Awe melihat sinyal handphone, kan nggak bisa melihat secara langsung sinyal itu. Gaya elektromagnetik mana bisa dilihat gelombang elektromagnetik nggak bisa dilihat kan.
Jadi Tapi kita ya, kita mengetahui keberadaannya melalui sifat keberadaannya yang menunjukkan adanya balok-balok kecil yang kita lihat di handphone kita itu menunjukkan keberadaan gelombang elektromagnetik yang kita sebut sinyal. Jadi melihat sinyal itu dengan mata hati, bukan melihat secara langsung, karena kita mengetahui kebenaran tentang keberadaan sinyal, maka kita bisa melihat sinyal itu dengan mata hati. Atau medan magnet, kita tahu ya ada medan magnet di sini ya, sehingga kalau kita letak kompas, maka kompas itu bergerak karena keberadaan medan magnet ya. Tapi medan magnet bukan sesuatu yang bisa diwujudkan secara fisik. Dia bukan sesuatu yang fisik ya, bisa dilihat secara langsung ya, berbentuk-bentuk ya, seperti kita lihat ini. Karena kita sudah ada ilmunya, kita mengetahui keberadaan medan magnet melalui sifat keberadaannya, maka kita bisa melihat medan magnet itu. Kita arahkan penglihatan hati kita ke medan magnet itu. Bahwasanya di situ ada kekuatan yang hadir yang menggerakkan kompas. Walaupun kita nggak bisa melihat kekuatan itu secara langsung, tapi kita yakin karena kita udah ada ilmunya. Situ ada kekuatan yang hadir yang menggerakkan kompas. Begitu seumpama melihat dengan mata hati. berarti itu sudah sama juga kalau yang macam Ustadz terangkan itu berarti sudah sama juga kita seperti kita sudah memandang Allah gitu. Bisa Ya. dikatakan begitu. Itu yang dikatakan ihsan, yang Rasulullah katakan seolah-olah melihat Allah, bukan melihat secara langsung. Karena kita tahu keberadaannya, kita bisa melihat dia dengan mata hati. Seolah-olah melihat. Jika tidak, kita juga tahu dia melihat. Begitu. Jadi kalau ini yang pernah saya dengar lah gitu kan, atau yang pernah mungkin ya saya paham lah, mungkin ya paham saya bisa dikatakan salah juga gitu kan, karena jadi kalau pandangan Ustadz lah, ini kita sharing ya, Ya. bukan kalau ruh kita ini atau diri kita ini, diri ya kan, dari sisi Rasulullah ya, apa bisa dikatakan sifat juga? Sifat apa? Sifat ciptaan? Sifat Allah? Sifat apa ini? Ya boleh bisa, kalau dari pandangan Ustadz ya, saya ingin juga bukan membenarkan atau pendapat saya, karena ya saya pun tidak mau menyalahkan siapapun, dan saya masih ada keraguan. Iya, makanya saya tanya sifat apa? Sifat Allah. Dari roh atau ya sifat Allah. Enggak, sifat Allah dengan dirinya laisa kamitsli syai'un. Sifat mausub ya. Sifat itu mausub, ikut bagi pemilik sifat ya. Sifat dan zatnya enggak berpisah ya. Maka sifat dan zat laisa kamitsli syai'un, enggak bisa kita gambarkan, enggak bisa kita umpamakan. Karena dia macam kita tahu dia mengetahui tiap-tiap sesuatu. Dia mengetahui bukan menerusi mata, telinga,